Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God. Bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih. Bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu. Dan di ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto yaitu Dani Tumiwa. Maestro gitar Yamaha kelas internasional. Yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adiana Pitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati dan berkata belajar daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai dengan hari ini. Kami tetap dalam keadaan baik. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kami, baik waktu kami sedang dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita sekalipun. Tuhan menyertai kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami.
Dan sebelum itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik yang kami lakukan secara kami sadar maupun yang kami tidak sadar, ataupun dengan perbuatan, pikiran, perkataan, dan tingkah laku sikap kami terhadap sesama kami. Ampuni setiap kami. Layakkan kami untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah pola pikir kami. Persiapkan hati kami untuk kami dapat menerima berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam gereja, di situ Tuhan hadir. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyatakan pujian ini bahwa Tuhan, bahkan dengan seluruh pengabdian kami, tetap kesetiaan-Mu lah yang terutama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini, gunakan waktu ini untuk memuji Tuhan. Berterima kasih padanya sebab anugerahnya begitu besar bagi setiap kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan siap untuk memulai ibadah-Mu. Jemaat yang sudah siap memulai ibadah sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita.
kita. Haleluya. Come on, rock ambassador. Kaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu sekali lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, kita percaya kita punya Raja yang pemenang, amin. Kita percaya bahwa dalam namanya kita diberikan kuasa, amin. Sama-sama coba bilang ke kiri kanan yang kamu diberikan kuasa dari Tuhan, amin. Sama-sama dengan iman kita nyatakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Dalam iman kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Sama-sama sekali lagi dengan iman yang penuh, katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Dalam firman-Nya dia berkata, sebab kepada kita semua telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, amin. Amin. Tidak ada kuasa yang lebih dari kuasa Yesus Kristus, amin. Semua siap untuk menjadi anak-anak yang menyebarkan terang bagi Tuhan, amin. Amin. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang kekal, Raja yang menang atas maut. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, Hakim dan Pembela atas hidup kami. Hakim dan Pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gelap.
lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hanya Kau Tuhan. Ku percaya percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah gerejamu di tempat ini, tubuh Kristus tempat ini, pagi hari ini merasakan akan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Engkau, menyanyikan pengakuan iman, kami boleh merasakan bukan kekuatan kami berjalan dalam kehidupan kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, kuasa kasih Sang Putra yang bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau melayakkan kami untuk boleh memahaminya. Pakai hamba-Mu dengan semua keterbatasan. Engkau melayakkan juga sehingga menjadi saluran dari kebenaran firman. Tuhan, biarlah kami siap mendengar firman-Mu dan mau hidup kami dirubahkan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat datang kembali untuk yang berlibur, walaupun mungkin liburannya enggak terlalu panjang. Saudara, tema gereja kita minggu atau bulan ini adalah mempraktekkan kerendahan hati. Saudara, saya mau mengambil judul yang dari sudut yang lain. Karena saya melihat bahwa kerendahan hati itu susah untuk dinilai atau dipahami oleh kita, saudara. Tetapi kesombongan yang adalah berbalikan dari kerendahan hati lebih mudah kita deteksi atau kita pahami. Entah Anda setuju atau tidak ya. Ketika kita mendengar kata kesombongan, saudara, atau kerendahan hati, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ketika kita mendengar kata kesombongan, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudaraku sekalian, ayat itu berbicara tentang keinginan daging, itu berbicara hedonisme, lalu keinginan mata bicara harta,
Dan keangkuhan hidup itu kekuasaan. Keberartian manusia adalah ketika dia berkuasa dan menguasai. Nah itu berbicara hal ini dikatakan ini bukan dari surga, tentu saja dikatakan dari dunia. Jadi saudara, keangkuhan hidup itu berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan eksistensi kita yang sumbernya adalah diri kita dan orang lain takluk sama kita, itulah kesombongan. Lalu apa kerendahan hati? Kerendahan hati adalah ketika orang sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai pusat hidupnya sehingga dia mengutamakan orang lain. Dia bersedia berkorban untuk orang lain. Itu kerendahan hati. Bukan cuma menghormati orang lain. Tetapi hidupnya menjadi korban bagi orang lain. Tentu bicara kerendahan hati ini sesuatu yang menurut pemikiran saya akan lebih sulit. Saya mau mengawali ini supaya kita bisa rendah hati atau berkorban dari orang lain adalah menanggalkan kesombongan atau menanggalkan hak-hak kita. Itulah kesombongan, saudara. Nah, kesombongan ini musuh dalam diri yang harus ditaklukkan. Ini pertama ditaklukkan, baru kemudian kerendahan hati itu bisa muncul. Artinya saudara dengan tanpa sebuah keterpaksaan tiba-tiba saudara bersedia menolong orang lain. Tetapi bila mana kesombongan ini masih ada di dalam diri kita, menolong orang lain pun itu dengan pamrih. Maksudnya menolong orang lain itu dengan sebuah pengharapan bahwa orang lain itu harus menghormati saya dong. Masa saya tolong tidak menghormati saya? Itu kesombongan. Betul gak? Paham gak saudara? Jadi kalau saya menolong orang lain, menolong Pak Sirap Anji, menolong siapalah di sini. Lalu Pak Sirap Anji tidak menghormati saya telepon tidak diangkat, SMS tidak diangkat. Karena dia sudah lebih berhasil. Wah itu saya tersinggung. Tersinggung itu tanda kesombongan. Saudara, kesombongan itu musuh di dalam diri kita yang harus ditaklukkan. Ya, jadi kesombongan itu harus kita pahami. Kita harus bisa memparameter diri kita, apakah kita sombong atau tidak. Nah, ciri-ciri atau sifat yang melekat pada kesombongan itu adalah kita merasa lebih penting dari orang lain sehingga merendahkan orang lain. Ini kesombongan yang bersifat di luar. Sebenarnya ada kesombongan yang rendah diri, bukan rendah hati, itu pun kesombongan. Jadi gini, kalau orang rendah diri itu, jangan saya yang dipilih. Loh kenapa? Aduh saya ini tidak pintar ngomong. Maksudnya dia kalau nanti salah ngomong, direndahkan atau dinilai orang lain, dia sakit hati. Nah ini juga kesombongan. Jadi kesombongan itu sifatnya melekat di mana kita merasa lebih penting dari orang lain. Sehingga kecenderungan kita merendahkan orang lain. Bahkan kalau ada orang lebih hebat dari kita pun, kita itu bisa merendahkan orang hebat itu loh. Ah iya, dia jemaatnya banyak, tapi itu cuma kuantitas, bukan kualitas. Wah ini kan gaya bahasa orang pinter ini. Saudara, padahal seseorang yang berkualitas pun harus menunjukkan kuantitas. Betul atau betul? Saudara, itu sebabnya kita gak bisa punya kualitas dan kuantitas karena kita sombong. Nah sumber utama kesombongan itu ego manusia kalau dalam ilmu psikologi. Yang mau menjadi pusat dari segala sesuatu. Bukankah saya sering ngomong di sini kenapa rumah tangga itu bentrok karena pusatnya itu mana? Lu apa gue? Uangmu, 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 uangku. Nah itu pusatnya di mana? Kalau pegang uang kan berkuasa. Lu boleh jadi kepala, gua yang leher yang menggerakkan kepala. Saudara, kekuasaan atau ego manusia itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Penyebab kesombongan sebenarnya apa, saudara? Penyebab kesombongan itu sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Artinya dia harus controlling semua orang, controlling semua keadaan. Itu akan seperti Allah, saudara. Controlling semua, baru saya adalah saya yang punya keberartian. Itu adalah kesombongan, saudara. Memang dunia ini menawarkan bahwa one man show itu akan menjadi besar. Hari ini yang namanya Donald Trump pulang dari Tamasya baca koran saya. Waduh, semua negara yang mau ekspor ke sana ditarifi dengan tarif yang gila-gilaan. Sebenarnya, saudara, sebenarnya tarif yang normal itu antar negara
itu cuma 10%. Tarif kalau masuk sini keluar sana itu 10%. Itu sebuah perjanjian kontra perdagangan seperti itu. Tapi hari ini si penguasa dunia bilang Indonesia kalau ekspor ke sana 40%. Saudara, akhirnya Anda bisa tahu, saya lihat saya sih sudah tahu baca di koran, saya coba AI apa akibat dari policy Donald Trump, dia tulis saudara. Nanti saudara baca itu. Saudara. Kita pinter tanpa belajar sekarang, ada AI. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi sama Pak ini, coba kamu pakai AI. Bahan khotbahmu masukkan AI, nanti bisa diruntutkan dengan baik. Nah saudara, balik ke sini. Kesombongan manusia itu karena manusia punya prestasi. Dan hari ini saudaraku sekalian, orang mulai berbicara tidak ada Tuhan, tidak apa-apa. Humanisme. Padahal humanisme itu berasal dari gereja. Humanisme itu saudara sebuah kerendahan hati menghormati orang lain. Itu diajarkan oleh gereja. Tapi hari ini ketika manusia sudah bisa belajar tentang humanisme ini saudara mulai meninggalkan Tuhannya. Dan itu sebuah kesombongan. Dan kehancuran dunia, ini saya bicara makro, itu ketika orang mengeliminir Tuhan dengan kesombongannya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan humanity-nya. Maka saudara itulah cikal bakal kehancuran. Alkitab itu selalu bilang begini saudara, orang yang sombong, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Atau orang yang sombong itu awal daripada kejatuhan. Jadi kesombongan itu dibenci Tuhan. Karena kesombongan itu sebenarnya akar dari dosa. Atau terjadi karena kejatuhan manusia yang mau independen. Keluar dari ketergantungan kepada Tuhan. Dan orang mau menjadi sumber diri sendiri. Ketika Menara Babel didirikan saudaraku di dalam perjanjian lama juga demikian. Orang mau menjadi pusat diri sendiri. Apa saja yang mereka rencanakan pasti terjadi. Tetapi kemudian di Alkitab dikatakan bahwa orang kemudian terpecah satu dengan yang lain oleh karena bahasa mereka tidak mengerti. Ada berbagai-bagai bahasa yang kemudian menyebabkan mereka nggak bisa bersatu untuk membuat sebuah menara kesombongan. Saudara, itu sebabnya kalau kita baca sekali lagi narasi Alkitab, kesombongan itu tidak disukai Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Kesombongan tidak disukai Tuhan. Nah, ini ayatnya, mari kita baca bersama-sama. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Saudara, sekali lagi ini sebuah kebenaran yang harus mendasari dalam hidup setiap kita, bahwa kita harusnya belajar hari ini untuk mendeteksi atau mencari tahu tentang hal-hal apa yang Tuhan tidak sukai, karena itu adalah sumbernya atau akarnya adalah kesombongan dalam hidup setiap kita. Kesombongan itu artinya apa? Sesuatu yang kita menganggap kita bisa mengkontrol semuanya. Itulah kesombongan. Saudara, pada dasarnya manusia itu kemudian ketika berhasil, dia menganggap bahwa dia bisa mengontrol semuanya. Nah, inilah ciri-ciri kesombongan. Merasa lebih baik dari orang lain. Suka pamer. Susah menerima kritik alias tersinggungan. Dan susah menerima kritik tapi suka mengkritik. Nah, ini kesombongan. Ingin selalu dihormati atau diprioritaskan. Kira-kira saudara gitu enggak? Kalau ada yang lupa nyalami, padahal itu teman lama, saudara tersinggung enggak? Tidak mau belajar dari orang lain. Kekeh, kata orang Jawa Barat. Tidak mau belajar dari orang lain. Merasa sudah pintar sendiri. Nah, dari ciri-ciri ini saya menggambarkan sebuah ilustrasi seorang profesor di sebuah kapal ketika berlayar, dia penumpang di situ, kapal persiar mungkin,
Nah, kemudian dia lagi santai, lalu turun ke geladak kapal di bawah begitu sambil sepoi-sepoi santai menikmati angin. Lalu kemudian juga ada seorang pemuda yang keluar yang juga kemudian bersantai di situ. Lalu ditanya oleh profesor, "Kamu awak kapal di sini ya?" "Iya Pak." "Bagian apa?" "Saya koki." "Sudah berapa lama di kapal ini?" "Oh sudah lebih dari 10 tahun Pak." Ya. "Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal mengenai pelayaran dan perkapalan?" "Oh saya bagian masak Pak. Saya koki, jadi yang saya tahu hanya tentang masak dan resep-resep masakan." "Kamu tahu nggak, saya baru setengah hari di sini, saya sudah tahu banyak. Berapa sebenarnya kapal ini, lebar panjangnya, mesinnya berapa. Saya lihat aliran air itu di sana, saya sudah tahu di kapal ini bergerak berapa knot, kecepatannya berapa, dan akan sampai kapan. Lalu saya bisa lihat ini dengan bintang ini kemana arahnya. Saya bisa tahu bahwa kapal ini sebenarnya baru 3 bulan naik dok dan harus naik dok lagi. Saya bisa tahu banyak tentang hal ini." Pokoknya dia cerita banyak tentang ilmu keprofesorannya yang begitu detail mengenai pelayaran. Sampai kemudian ada angin yang agak membuat kapal besar itu tergoyang-goyang begitu. Dan rupanya profesor itu sedikit panik dan tanya, "Ini kalau terjadi gini keamanan bagaimana? Pelampungnya di mana?" Santai Pak, kata si itu. "Ini tidak mungkin tenggelam Pak, santai saja Pak." "Loh, Bapak kenapa mesti bingung Pak Profesor?" "Iya, soalnya saya nggak bisa berenang." Saudaraku sekalian, kesombongan seringkali membuat orang lupa bahwa di dalam hidupnya juga ada kelemahan. Dan dia menganggap segala sesuatu dia bisa kuasai. Kesombongan membuat orang berhenti pada sebuah titik. Untuk secara praktis dia bisa hidup dan berdampingan dengan orang lain. Kesombongan membuat dia pingin dikedepankan, pingin dianggap berarti. Dan itu semua sebenarnya saudaraku sekalian, kita ini punya sense untuk melihat bahwa orang ini gak nyaman untuk diajak berteman. Karena kesombongannya. Dan orang itu sebenarnya juga kadang-kadang tidak tahu. Dan mungkin orang ini karena usaha-usahanya cukup berhasil. Sehingga saudaraku sekalian, kesombongan ini kemudian membawa dalam kehidupannya sebuah keterbatasan untuk bisa saudaraku berinteraksi dengan orang lain dan juga dipakai Tuhan. Saudara, kesombongan itu sebenarnya sebuah monster yang ada di dalam hidup kita semua. Dan itu akarnya adalah dosa. Walaupun hari ini engkau sudah percaya Kristus dan hidup lamamu sudah disalibkan. Tapi kesombongan oleh karena sistem dunia dan juga manusia lama kita. Dan kita juga terbiasa diajarkan demikian. Maka kesombongan itu menjadi bagian jati diri kita. Betul atau betul? Saudara, itu sebabnya kemudian muncul hal-hal di dunia ini untuk menilai status seseorang dari hal-hal yang bersifatnya fisik supaya orang itu dihormati. Saudara, ada benda-benda tertentu, mobil atau arloji, jam tangan atau apapun yang kata pabriknya dibuat spesial khusus, hanya mungkin sedunia ini 10. Dan itu dijual harganya berlipat-lipat. Dan orang ketika membeli itu dan memakainya, dia personal VIP. Sehingga saudaraku sekalian, dia dianggap orang yang paling penting, paling terhormat. Bahkan kemudian saudaraku, kita lihat beberapa tahun kebelakangan, itu pakaian, baju, arloji, jam tangan daripada pendeta itu di-shoot. Ya kan? Oh ternyata harganya 1 M. Oh ternyata tasnya harganya istri pendeta 300. Oh itu di sebuah media gitu saudara. Saudara, itu menunjukkan kelas daripada, bukan pengusaha saja yang ada kelasnya, pendetanya. Dari tampilan dan dari arlojinya itu menunjukkan saya itu kelas, pendeta kelas apa kan kira-kira. Ya saudara, itulah kesombongan dan kita semua saudara tidak imun terhadap kesombongan itu.
Sekali lagi saudara, kita lupa walaupun Amsal bilang kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Berapa banyak saudaraku sekalian, pengusaha atau siapapun yang kemudian begitu luar biasa, termasuk juga dalam hal gereja saudara, begitu sombong dan kemudian kita bisa melihat kejatuhannya. Ya. Saudara, sekali lagi ini mengingatkan setiap kita. Kapan bukan awal kesombongan sih? Kesombongan itu bisa kemudian terdeteksi, saudara. Repotnya ini, saudara. Kalau semua pada sombong, semua kan nggak terdeteksi semua. Jamnya pada mahal, semua kan nggak terdeteksi. Tapi kesombongan itu bisa dideteksi berawal, saudaraku sekalian. Oke, ini awal kesombongan dari kejatuhan daripada Adam, saudara. Sehingga sifat bawaan kita ini semua kita ini sombong. Inilah awal kesombongan. Dan kesombongan ini, saudaraku sekalian, bukan etika. Kesombongan ini dosa. Kesombongan sekali lagi bukan etika. Kesombongan ini adalah dosa karena kejatuhan Adam. Sehingga kita semua menjadi orang sombong. Ingat saudaraku sekalian, pertikaian-pertikaian yang ada di Alkitab itu oleh karena harga diri, karena kesombongan. Ya, kesombongan itu sekali lagi dosa. Contoh, Saul. Ketika Raja Saul, saudaraku sekalian, menemukan seorang tentara yang luar biasa, yaitu Daud. Yang kemudian setelah perang, kemudian orang-orang berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sementara Saul hanya beratus-ratus atau beribu-ribu. Maka Saul kemudian iri hati dan berusaha dengan segala cara, halus dan kasar, bagaimana caranya membunuh Daud. Saudara, kesombongan itu tersamar oleh etika, kesopanan dan budaya. Seringkali demikian, tetapi sebenarnya kita tahu bahwa kesombongan itu bukan sekedar etika. Kalau kita ketemu orang Jawa Tengah sama orang Batak, saudara, kita lalu asumsi Batak itu sombong. Karena suka ngomongnya terus terang dan nadanya tinggi-tinggi. Kalau orang Jawa nadanya pakai nada rendah. Tetapi sebenarnya kesombongan bukan etika. Orang Jawa juga banyak yang sombong, saudara. Walaupun monggo, jereaken, sekecaken, itu maksudnya itu mendulukan. Makan yang enak dulu gitu. Saudara, kita cenderung sebenarnya juga menilai orang itu melihat kesombongan orang lain. Tapi kita tidak bisa melihat kesombongan diri kita. Atau tidak peka melihat kesombongan diri sendiri. Bahkan saudaraku sekalian, ketika kita merasa rendah hati. Saya ini sudah baik loh. Saya ini rendah hati loh. Saya ini sudah berbagi kekuasaan loh. Itu sebenarnya sebuah bentuk kesombongan yang terselubung. Saudara, kita ini seringkali hanya menjalankan sebuah etika. Tapi sebenarnya kita ini juga sombong. Buktinya apa? Kita tidak aman, insecure, iri hati. Perasaan tersaingi adalah wujud kesombongan dalam bentuk yang lebih halus. Berapa banyak di antara kita dalam pekerjaan, dalam sebuah di tempat di dunia ini, kita merasa tersaingi, kita merasa nggak aman, kita merasa nggak nyaman. Itulah ada bentuk sebuah kesombongan, saudara. Karena kita tidak lagi bisa berkuasa penuh, karena kita tidak lagi, karena kita tersaingi, karena kita tidak lagi bisa di atas mereka. Itulah kesombongan, saudara. Nah, bagaimana kesombongan itu seringkali terdeteksi dan muncul, saudara, di permukaan. Orang ini kok rendah hati ya, tapi kemudian tiba-tiba kita melihat dia begitu sombong. Abraham Lincoln berkata, jika ingin melihat karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Kesombongan biasanya terlihat jelas ketika seseorang memperoleh kekuasaan, atau kemudian kekayaan, atau kedudukan tinggi. Kesombongan baru muncul saat itu. Kekuasaan memberikan ilusi ketidakterbatasan. Dan itulah yang memicu munculnya monster kesombongan dalam diri manusia. Saudara, mungkin Anda tidak seperti itu kata Anda. Tapi ketahuilah banyak orang yang awalnya rendah hati, namun berubah ketika mereka mencapai puncak kesuksesan.
Ada beberapa orang kalau reuni itu gini, saudara. Biasanya teman-teman yang di dalam karir atau bisnisnya tidak terlalu menonjol. Waktu reuni itu males diundang datang. Tapi yang berhasil itu suka sekali datang karena ada yang dia pamerkan. Nah, dua-dua ini adalah bentuk kesombongan. Yang satu kesombongan yang tersembunyi karena dia merasa nanti diolok-olok, padahal nggak diolok-olok. Tapi kemudian juga yang satunya seringkali maha hadir karena keberhasilannya. Karena dia tahu bahwa orang akan memuji keberhasilannya. Inilah bentuk kesombongan yang kemudian muncul dalam hidup kita. Nah, kesombongan itu sama dengan kejahatan. Di TV dulu ada sebuah acara di mana kejahatan itu muncul karena ada kesempatan. Demikian juga kesombongan akan muncul jika situasi memungkinkan dan mendukung. Nah, kemudian kita harusnya bagaimana mengalahkan kesombongan. Ini inti khotbahnya. Bagaimana kita mengalahkan kesombongan? Kesombongan bukanlah sesuatu yang mudah dikalahkan. Karena sifat ini sudah melekat dalam diri manusia. Betul? Menghilangkan kesombongan sama sulitnya dengan membunuh sel kanker tanpa membahayakan sel sehat dalam tubuh kita. Jadi menghilangkan kesombongan itu menyakiti diri kita sebenarnya. Karena kesombongan itu sudah melekat, kalau mengeluarkan kesombongan itu menyakiti diri kita. Makanya saudaraku, seringkali Tuhan izinkan sebuah keadaan yang Tuhan izinkan semacam pencobaan atau ujian datang ke dalam hidup kita. Sehingga itu mau tidak mau kita kemudian saudara tidak bisa lagi sombong. Satu teman pengusaha saudaraku yang cinta Tuhan, dia terpuruk dalam usahanya. Lalu dia berharap dalam 5 tahun akan kembali pulih. Tapi datang kepada saya sudah 15 tahun kok seperti ini terus. Saya dengan nada guyon bilang gini, jangan-jangan Tuhan masih mau proses terus. Karena ada sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Apa itu? Kesombongan. Saudaraku sekalian, Ayub dengan sebuah pemahaman-pemahaman agamawinya yang melakukan semua kewajiban agama dan merasa tidak ada cacat celah di hadapan Tuhan. Mengizinkan ya pencobaan datang, si iblis menggocok dia. Sehingga apa yang dia banggakan, yaitu usahanya, yaitu keluarganya, anak-anaknya, kemudian habis dalam semalam. Untuk mengalahkan apa? Kebodohan dan kesombongannya. Dan mengizinkan kemudian Tuhan mengangkat dia, tapi dia tidak sombong. Saudara, Tuhan sering izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup Anda. Supaya tidak keluar. Anda kan tidak tahu bahwa Anda sangat sombong sebenarnya. Dengan latar belakang keluarga Anda itu sombong. Lalu kemudian Tuhan izinkan itu supaya kesombongan itu tidak membunuh Anda. Sehingga Tuhan izinkan saudaraku sekalian hal-hal yang menyakitkan kita terjadi untuk kesombongan itu keluar dalam diri kita. Walaupun kemudian Tuhan izinkan keberhasilan ada kembali dalam hidup. Tapi kemudian Anda tidak lagi menganggap keberhasilan itu sebagai mutlak usaha Anda. Tetapi semata karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, mari kita tidak sampai dibegitukan Tuhan. Karena kita mengenali kesombongan kita. Memahami, mendeteksi kesombongan kita. Sehingga sebelum Tuhan yang mengasihi kita, kan dikasih itu diajar katanya. Disesa, didisiplin. Sebelum Tuhan mendisiplin kita, kita belajar mendeteksi kesombongan kita. Lalu kemudian kita saudaraku dengan sendirinya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk tidak lagi saudaraku sekalian menganggap diri kita paling penting di antara semua. Dan sumber dari segala sesuatu adalah hidup kita. Atau kepandaian kita. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Mari kita baca. Sudah mendengar kata-kata saya yang panjang kadang-kadang ngantuk ya.
Ayo kita ngomong, 1, 2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengamirkan seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, ayat ini pengertiannya dalam. Kesombonganmu tidak baik. Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu rohani sekali. Banyak karunia. Tetapi karena kesombongannya beberapa di antara mereka yang berkarunia pun hidup dalam dosa. Lalu Rasul Paulus menasehati mereka. Tapi mereka tidak mau dinasehati karena tahu Tuhan juga bekerja di dalam karunia-karunia roh di dalam hidup mereka. Lalu Rasul Paulus menulis ini. Kesombonganmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sombong yang sedikit itu berakibat kamu merusakkan seluruh adonan. Kesombonganmu yang sedikit itu mengkamirkan seluruh adonan. Kesombongan atau sifat dosa yang ada di dalam dirimu mengakibatkan dosa yang lebih besar lagi dalam hidupmu dan di dalam kelompok di Korintus itu. Mengkamirkan seluruh adonan. Mengapa saya tahu itu? Karena kelanjutannya bilang begini. Buanglah ragi yang lama itu. Buanglah dosa, sifat dosa, kesombongan, dosa Adam yang lama itu. Supaya kamu menjadi adonan baru. Supaya kamu menjadi ciptaan yang baru. Sebab memang kamu itu ciptaan yang baru. Sebab kamu itu memang tidak beragi. Sebab kamu itu sudah ditebus. Sebab hidupmu bukan milikmu lagi. Tidak ada yang patut bisa disombongkan sedikit pun. Amin. Ini kata Rasul Paulus. Dan dilanjutkan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Yaitu Kristus. Artinya kau sudah dibeli, dibayar lunas, ditebus. Dan kalau kita makan roti, ini roti juga tidak beragi. Yesus itu adalah roti Paskah yang tidak beragi. Dan dikatakan kita ini juga tidak beragi. Tidak ada dosa yang seharusnya ada di dalam diri kita. Kesombongan tidak ada lagi. Dalam pandangan ilahi, hidup kita ini roti tidak beragi. Dalam hidup kita ini, saudaraku, roti tidak beragi itu artinya kita ini juga bisa dinikmati orang lain. Tidak ada kejahatan di dalam diri kita. Seharusnya demikian, saudaraku. Ini kata Rasul Paulus. Buanglah ragi, berarti ada kewajiban kita membuang. Betul? Secara hukum surgawi, secara hukum iman, ketika kita percaya Kristus, kita ragi. Roti adonan yang baru, kita ciptaan yang baru, roti tidak beragi. Tapi secara kenyataan masih ada banyak hal di dalam diri kita oleh karena manusia lama kita yang kita pakai ini. Dan dunia yang kita hidupi ini, saudaraku sekalian, yang punya nilai-nilai duniawi, kesombongan. Maka kita wajib membuang. Kekristenan mengajarkan kita percaya Kristus, kita ciptaan baru. Tetapi Rasul Paulus tetap mengajarkan kepada kita sebuah tanggung jawab kita untuk membuang manusia lama kita. Betul? Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Buang ragi yang lama itu. Buang kesombongan itu. Kan begitu saudara? Amin. Nah makanya saudara, bagaimana membuang itu? Saya mencoba, saudara bisa sendiri mencobanya sebenarnya. Saya mencoba untuk memberikan catatan ini sebenarnya buat saya sendiri. Yang pertama adalah untuk membuang ragi yang lama itu. Supaya tidak muncul kesombongan itu. Supaya kesombongan itu mati. Supaya kanker itu tidak menjalar. Supaya monster itu tidak berkuasa atas hidup saya. Yang pertama, hindari menjadi pusat perhatian. Apakah saya masih jadi pusat perhatian? Yes, tentu saja.
Tetapi saudara lihat, di dalam aktivitas di gereja ini, bikin TikTok pun bukan saya sendiri. Ya, kalau bikin apapun, itu saya suruh semua berkontribusi. Nah tentu saja kadang-kadang orang lain berkontribusi malu, ya saya duluan. Supaya apa saudaraku sekalian semua ikut. Tetapi sebenarnya saya ingin bahwa saudara di gereja ini bukan kepemimpinan tunggal. Memang dalam teori berorganisasi kepemimpinan tunggal itu mempercepat. Dan apalagi kalau orang sudah kena karisma seseorang, wah dia kerumun seperti orang bodoh dicucuk sapi, dicucuk hidungnya ditarik semua. Tapi saya menganjurkan atau mengimplementasikan kepemimpinan itu jamak. Artinya apa saudaraku sekalian? Ketika kepemimpinan jamak itu hidup saya bukan orang lain berpusat kepada saya, tetapi hidup kita bukan orang lain berpusat kepada kita, tetapi bagaimana setiap kita itu menyerahkan atau berbagi atau hidup kita bukan semua untuk kita, tetapi justru kita untuk yang lain. Itulah kepemimpinan jamak. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita menghindari menjadi pusat perhatian, kesombongan di dalam diri kita akan meredah. Bahwa kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan ini tidak ada kita pun dunia tetap bulat. Sadari saudara, jangan merasa penting sendiri. Tidak ada Anda, hari ini Anda di perusahaan Anda itu wakil ini, kepala divisi ini. Begitu Anda nggak ada, akibat sesuatu Anda hilang di dunia ini. Perusahaan itu akan tetap jalan, Anda mungkin diingat tetap seminggu saja setelah itu. Jadi kita tidak penting-penting amat. Siapa saja di dunia ini, pemimpin gereja yang paling besar. Diingat-ingat, tapi setelah itu juga tidak ada. Jadi saudaraku sekalian, kesombongan itu harus ditaklukkan. Kita sadar bahwa kita bukan apa-apa. Maka saudara kita harus belajar tidak menjadi pusat perhatian dan mulai memikirkan kepentingan orang lain. Nah, memikirkan kepentingan orang lain adalah bentuk daripada di mana kita mengimplementasikan kepemimpinan jamak, saudara. Yang berikutnya, 2, sadarilah bahwa semua hanya titipan. Saudaraku sekalian, segala yang kita miliki, baik harta, jabatan maupun bakat, hanyalah titipan dari Tuhan. Kalau semua itu bukan milik kita, maka tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Belajarlah seperti kasir di bank, ngitung duit banyak, tapi tidak pernah dibawa pulang. Belajarlah tukang parkir, mobil yang diparkir dari sepeda motor sampai BMW, sampai Mercy. Tapi mereka tidak merasa memiliki. Cuma tidak bayar, saudara dieret-eret anunya. Saudara, belajarlah bahwa semua hanya titipan. Jika kita menyadari bahwa semua itu bukan milik kita, maka tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Dan juga saudara tidak merasa kecewa dengan kehilangan apapun. Saya pernah berkata di sini bahwa segala sesuatu jangan dipegang erat-erat. Kalau Tuhan izinkan lepas, tidak sakit hati kita. Saudara, semua cuma titipan. Amin. Saudara mungkin hari ini pernah di atas dan sekarang agak turun. Tenang aja. Semua titipan. Demikian juga saudara yang hari ini mulai naik ke atas, jangan sombong. Semua cuma titipan. Selain itu belajarlah merasa cukup. Karena dengan apa yang ada dan merasa cukup, kita bisa mengendalikan keinginan duniawi yang seringkali menjadi akar daripada kesombongan. Yang berikutnya saudara, pemain musik bila siap-siap karena saya mau selesai. Hidup dalam roh, bukan dalam daging. Saudara, dalam Galatia 5 ini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. So, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh firman-Nya, hidup yang tidak hanya atau hidup yang tidak
mengerjakan keinginan-keinginan diri kita. Tetapi hidup yang mengizinkan kebenaran firman Tuhan, hidup yang mengizinkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan kita melakukannya. Dan apa yang Tuhan lakukannya itu seringkali tidak bisa kita lakukan karena kedagingan kita. Kalau Anda baca firman Tuhan, seringkali itu adalah sesuatu yang menyakitkan daging kita. Karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita melakukan dan sebenarnya kita tidak ingin lakukan. Tetapi itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Hidup dalam roh, bukan dalam daging. Ketika kita menolong orang lain, itu berarti ada sesuatu bagian di dalam diri kita. Yang secara daging tidak nyaman. Tetapi secara roh itu membebaskan kita. Maka saudara, hidup secara roh, dipimpin oleh roh, itu akan menghindari kita menjadi pusat dari kehidupan ini. Pusat dari semesta. Ya, kadang-kadang kalau iblis itu kan begitu. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita bertobat, saudara, Tuhan adalah menjadi pusat hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Tetapi di dunia ini mengajarkan kita lah pusat hidup ini. Kita harus controlling semuanya. Itulah dosa. Saudara. Nah kemudian saudaraku sekalian ingat daging kita ini suka kenyamanan. Ya, dan tahun ini kita mengikuti puasa Paskah. Ya, yang mulai diglorifikasi, mulai diumumkan untuk kita berpuasa. Itu sebenarnya bagus. Jadi doa puasa ini supaya apa? Sudah menaklukkan pikiran duniawi. Menaklukkan kesombongan. Arti puasa itu sebenarnya begini saudara. Saya punya dan saya bisa untuk menghabiskan apa yang saya punya ini. Menikmati apa yang saya punya. Tapi saya enggak nikmati. Itu puasa. Saya bisa makan apa saja. Tapi saya enggak makan. Itu artinya puasa. Saya punya banyak dan saya bisa beli semuanya. Tapi saya enggak beli. Justru saya membelikan orang lain. Itu artinya puasa. Saudara, lalu berdoa. Berdoa itu artinya ketergantungan penuh dengan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Komunikasi dengan Tuhan. Maka saudara saat kita berpuasa, lalu berdoa, merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan menyadarkan kepada kita bahwa ada iri hati, ada sesuatu di dalam hidup kita yang tidak terlalu penting, tapi kita ingin mencapainya. Lalu Tuhan mengingatkan kepada kita. Dalam doa dan puasa, kita merenungkan lebih dalam arti kehidupan ini. Sehingga hidup kita tidak lagi mementingkan diri kita. Percayalah saudaraku sekalian. Seringkali kita berjuang untuk mencukupkan kehidupan ini. Setelah kita kaya tercukupi pun, kita masih nggak cukup. Dan kita nggak sadar bahwa hidup kita ini rapuh dan sementara. Tetapi melalui doa dan puasa, kita akan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi. Hidup kita ini memang penting. Tapi penting di hadapan Tuhan dan dipakai untuk memberkati orang lain. Bukan penting untuk kemudian hidup kita menjadi pusat dari semuanya dan orang takluk, tunduk dan kita bisa kontrol semuanya. Itulah kesombongan. Tetapi kemudian saudara ketika kita dalam perenungan, doa dan puasa, kita menyadari bahwa hidup kita ini penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa menjadikan hidup kita sebagai alatnya untuk menolong, memberkati dan menampakkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Itulah kerendahan hati. Saudaraku sekalian, sekali lagi, kesombongan adalah musuh dalam diri yang harus ditaklukkan. Ia muncul dari keinginan untuk menjadi pusat kehidupan dan semakin bertumbuh ketika kita mendapatkan kekuasaan, kekayaan dan pengakuan. Namun kita harus mengalahkannya. Dan mengalahkannya seperti yang saya katakan, menghindari keinginan menjadi pusat, menyadari bahwa semua yang kita miliki hanya titipan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, melatih diri dalam doa dan puasa. Kesombongan yang dibiarkan akan menghancurkan kita. Tapi kerendahan hati yang sejati akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan.
Saya akan bacakan ayat terakhir Filipi 2, 1 dengan 3. Pemain musik bisa maju ke depan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kebenaran firman Tuhan di Filipi ini bisa terjadi manakala kita menyadari bahwa kita perlu membuang kesombongan kita. Menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Setuju, percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita merenung sejenak. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Petugas yang bertugas perjamuan kudus bisa siap-siap. Tuhan terima kasih. Ampuni setiap kami karena seringkali Tuhan secara tersamar dan tidak sadar kami menjadi orang yang ingin hidup kami menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya kami sering tersinggung ketika harga diri kami tidak lagi dihormati atau dihargai. Kami tersinggung ketika orang tidak menyapa, kami tersinggung ketika orang tidak lagi memperhatikan kami. Kami tersinggung ketika kami merasa sepertinya direndahkan. Tapi Tuhan, biarlah kami menyadari pagi hari ini. Untuk kami menyerahkan semuanya. Keberadaan setiap kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menjadi sombong. Oleh karena keberhasilan. Ataupun kami menjadi sombong negatif oleh karena kegagalan. Kami mau hari ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati. Kami menyadari kami membuang kesombongan kami. Dan mengizinkan hati Tuhan ada dalam hidup kami. Untuk kami dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Mementingkan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri. Terutama ketika kami menjadi berkat. Mementingkan orang-orang atau keluarga kami yang Tuhan izinkan ada di dalam rumah kami. Mari Tuhan ajarkan yang sesederhana itu. Kami memperhatikan keluarga kami, anak istri kami, suami kami. Untuk menjadi mereka merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau menyambut tubuh dan darah. Kuduskan dan ampuni setiap kami. Layakkan kami menerima tubuh darah. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah, firman Tuhan dimeteraikan, hidup kami menjadi hidup yang berpusat pada hidup Tuhan. Biarlah kuasa salib-Mu sekali lagi menghidupkan setiap hidup kami. Membangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima tubuh dan darahnya. Sama-sama katakan. Amin. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saudara yang sudah dapat roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita semua sudah ditebus. Hidup kita berarti berharga hanya oleh karena karya Kristus di kayu salib. Tidak ada yang bisa kita banggakan dan sombongkan dari kehidupan lama kita. Kita harus hari-hari ke depan mengizinkan kuasa dan anugerah Kristus saja yang boleh menghidupi hidup kita. Itu sebabnya Dia ingin kasih-Nya ada dalam hidup kita. Dan Dia ingin kita menyambut tubuh dan darahnya, mengenangnya akan pengorbanannya. Itu sebabnya menjelang Yesus menyerahkan diri, Ia mengadakan perjamuan kudus. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati akan daku. Saudara sekalian, di tangan kita ini adalah roti biasa. Tetapi bukankah kita percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu Ia mengangkat cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Dia ingin hidup kita diperbarui dengan kualitas Kristus. Saudaraku sekalian, di tangan kita ini anggur biasa, tetapi bukankah kita percaya inilah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita memuji, menyembah, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Tak ada yang bisa kami sombongkan. Tak ada yang bisa kami banggakan. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Tuhanku. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, biarlah Engkau berbicara baik lewat kebenaran firman-Mu maupun lewat perjamuan kudus tubuh dan darah. Bangkitkan setiap kematian di dalam hidup kami. Kesombongan adalah kematian. Biarkan itu tidak lagi menguasai hidup kami. Tapi kasih karunia-Mu, kerendahan hati-Mu, biarlah itu bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dipakai secara luar biasa. Jadi sumber damai sejahtera, sumber berkat bagi orang lain. Nyatakan itu dalam hidup setiap kami. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah dalam hidup kami semua. Kami yang sudah ditebus menjadi umat pilihan yang menyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang.
Yang setuju percaya sama-sama katakan. Amin. Saya mengajak sekali lagi jemaat untuk bangkit berdiri karena di minggu yang pertama kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja dari segala zaman, kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, terima kasih Padar mengingatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa catatan informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Monggo bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya gereja lokal, kami terbuka untuk Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dengan kami. Untuk ibadah minggu depan, 13 April, ya ibadah pertama akan dilayani oleh Manuel Garmite, kemudian ibadah raya kedua akan dilayani oleh Pak Doni Tatimu, ibadah raya 3 atau KGC akan dilayani oleh Pak Dar, ibadah raya 4 akan dilayani oleh Pak Daniel Handi. Disertai dengan ibadah Rocky dan Roket jam 9.45. Kemudian ibadah Rocky sore juga ada jam 16.15. Bagi Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan lagi bahwa nanti tanggal 18 April 2025 jam 9.30 ada ibadah Jumat Agung. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa sama-sama kita menikmati tubuh dan darah Kristus lewat perayaan Jumat Agung hari Jumat. Kemudian ada Hood Celebration Rock Ambassador, itu tanggal 27 April jam 5 sore. Kami ajak Bapak Ibu Saudara dengan keluarga untuk bisa sama-sama kita mensyukuri akan kebesaran Tuhan bagi Rock Ambassador lewat ibadah celebration jam 17.00. Kami sekali lagi ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa terlibat, untuk kita nikmati kebersamaan dengan kita bersama-sama sebagai keluarga di Ambassador. Jadi dalam rangka hari ulang tahun itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang kami lakukan juga. Antara lain, ya, ada medical check up. Bagi Bapak Saudara yang rindu untuk check up, ya paketnya hanya 335. Kurang lebih ada 15 item yang akan dicek dari Bapak Saudara. Karena itu silakan daftar. Akan diadakan tanggal 19 April jam 7.30 sampai jam 12 di lantai 1. Monggo Bapak Saudara yang mau cek silakan daftar ke kami. Atau setelah ini bisa daftar di counter. Kemudian ada lomba badminton dan lomba biliar. Bapak Saudara yang hobi bulu tangkis silakan daftar ke kita atau di Saudara Rafael. Kemudian untuk biliar bisa Saudara daftar di Pak Ferry. Untuk pendaftaran free, hadiah utama untuk badminton 1 juta, hadiah kedua 3 lumayan.
Bapak Saudara bisa sama-sama kita rebut hadiah satu. Iya, penyelenggaraannya tanggal 13 April. Kita sih harap kalau bisa sekali, tapi dilihat peserta, kalau banyak kita akan 2 kali ya, kegiatan. Hari Minggu tanggal 13 dan tanggal 20 kita final. Jadi Bapak Saudara siapkan kondisi untuk kita lomba sama-sama. Tanggal 13 dan tanggal 20 April di Super Badminton. Kemudian yang hobi, yang suka biliar silakan hubungi Pak Ferry. Free pendaftarannya, hadiah nggak beda-beda jauh dengan badminton. Ya, ini terbuka, yang biliar terbuka untuk rock secara umum, bulu tangkis terbatas karena minatnya banyak Bapak Saudara. Jadi kita batasi untuk bulu tangkis. Itu aja beberapa catatan informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Saudara. Iya, kemudian ada roket untuk kegiatan Paskah. Saya minta kesediaan Caca untuk info. Berikutnya ada perayaan Paskah untuk generasi yaitu GCC dan Rocket dengan judul The Power of His Resurrection. Nah, ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 April besok ini jam 5.50 itu sudah open gate di GBI Rock Royal. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk menghimbau anak-anaknya yang masih berusia roket ataupun sudah GCC untuk mengikuti ibadah Paskah generasi ini dengan melakukan pendaftaran di link atau barcode yang sudah tertera di layar. Ada barcode yang bisa di-scan. Ini untuk pendaftaran. Jadi pastikan kalau mau ikut harus sudah mendaftar di link ini. Sekian pengumuman Paskah generasi, terima kasih. Ya. Bapak Saudara, libur telah kita lewati dan kita bersyukur jemaat sudah pada kembali ke Surabaya, tapi ada beberapa pengerja, beberapa jemaat yang masih menikmati hari libur. Kami dengar terakhir mereka akan ke Surabaya besok. Dan Bapak Saudara, karena itu kegiatan sepekan akan berlangsung seperti biasa. Doa fajar sudah dibuka, komsel boleh berlangsung seperti biasa. Kemudian juga ada kelas rock journey berlangsung seperti biasa. Semua kegiatan sudah bisa dimulai. Itu aja beberapa catatan informasi. Untuk kegiatan selanjutnya Bapak Saudara bisa ikuti di medsos Rock Ambassador. Sekali lagi kami ingatkan karena ini mendadak, bulu tangkis 1 minggu tanggal 13, kemudian biliar tanggal 18, silakan setelah dari tempat ini bisa daftar di counter depan. Itu aja beberapa informasi dari kami. Hari ini kita akan memberikan persembahan syukur sekaligus kita akan memberikan persepuluhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Makasih buat kemurahan-Mu yang kami nikmati sepanjang hidup ini. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bisa bekerja, kami bisa melayani. Dan semua itu atas anugerah dan kemurahan-Mu yang memberikan bagi kami semua kemampuan, kekuatan untuk kami bisa berkarya. Dan hari ini Bapak kami akan memberikan persembahan syukur sekaligus kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Berkenan Engkau berkati apa yang kami beri ini untuk pekerjaan Tuhan lewat Rock Ministry Surabaya maupun lewat Rock Ambassador. Lebih daripada itu Bapak, pakai hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, dengan sukacita kami siap untuk menabur demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus pemberi hidup itu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kami bersyukur karena kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat segala kesempatan, segala fasilitas yang Tuhan sediakan, kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk senantiasa bersyukur, memuji nama-Mu. Terima kasih juga buat kebenaran-Mu disampaikan hari ini tentang kesombongan. Sekalipun kadang-kadang kami masih sombong atau bahkan mungkin kami tidak menyadari bahwa kami sombong, kasih-Mu tetap atas hidup kami dan kami mau belajar untuk menjadi orang yang memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang menanggalkan segala sesuatu karena kasih Kristus telah bekerja dalam kehidupan kami. Berkati Pak Darmanto yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari, siang hari ini, hikmat, kuasa, dan urapan-Mu terus melimpah atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Mari saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluar dan masuk kita, diberkatilah di dalam aktivitas kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat dimanapun kita berada. Biarlah senantiasa kita nyata sebagai terang dan garam di tengah dunia ini. Turunlah atas kita semua kasih setia Tuhan, rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, memimpin, menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semuanya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.